Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Alif Armaya. Saya berasal dari Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Seni Rupa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kelompok kesenian di Indonesia pada periode 1945 sampai 1950. Selama periode 1945 sampai 1950, Indonesia mengalami momentum kritis dalam sejarahnya dengan merdeka dari penjajahan. Masa ini tidak hanya ditandai oleh perubahan politik dan sosial yang mendalam, tetapi juga oleh penggeseran signifikan dalam ranah seni dan budaya seni sebagai cerminan perasaan dan semangat masyarakat, menjadi saluran utama untuk menyuarakan identitas nasional yang baru dan semangat perjuangan. Dalam konteks ini, berbagai kelompok seni dan budaya muncul memainkan peran penting dalam membentuk estetika nasional dan menggambarkan semangat revolusi. Untuk yang pertama ada Persagi atau Persatuan Ahli-Ahli Gambar Indonesia. Meskipun didirikan pada tahun 1938, Persagi tetap aktif selama periode 1945 sampai 1950. Mereka berupaya menggabungkan seni rupa barat dan tradisional Indonesia. Persagi didirikan oleh sejumlah seniman seperti Avandi, Sujoyono, dan Agus Jaya. Ini adalah contoh karya salah satu tokoh Persagi, yaitu lukisan Laskar Rakyat Mengatur Siasat. Pelaku seninya yaitu Avandi, mediumnya kanvas dan oil paint. Tahun pembuatannya 1946, dimensi karya 152 cm kali 130 cm. Yang kedua adalah Seniman Indonesia Muda atau bisa disingkat dengan SIM. Seniman Indonesia Muda merupakan organisasi seniman yang didirikan pada tahun 1946. Inisiator pendiri organisasi ini adalah Sujoyono, Trisno, Sumarjo, Sunindo, dan Suraji. Pelukis lainnya yang bergabung adalah Sundoro, Zaini, Najah, Hadi, Wakijan, dan Ismono. Perkumpulan ini didirikan di Madiun, namun kemudian di tahun 1947 pindah ke Solo. SIM atau Seniman Indonesia Muda menerbitkan jurnal seniman yang terbit selama 2 tahun. Fokus sebagian besar artikelnya adalah campuran aspirasi dan sikap politik serta pandangan estetik di dalam seni. Ini adalah contoh karya salah satu tokoh seniman muda Indonesia. Ini adalah lukisan yang berjudul Mengungsi. Pelaku seninya Sujoyono. Medium yang digunakan itu kanvas dan oil paint. Tahun pembuatan 1947. Dimensi karyanya 104 cm kali 144 cm. Yang ketiga ada Sanggar Pelukis Rakyat. Sanggar Pelukis Rakyat adalah sebuah kelompok yang berdiri pada tahun 1947 yang didirikan oleh Avandi dan Hendra Gunawan sebagai bentuk pecahan dari organisasi yang sudah ada sebelumnya, yaitu SIM atau Seniman Indonesia Muda yang dipimpin oleh Sujoyono. Pelukis Rakyat berdiri bersamaan dengan hijrahnya pengikut setia Republik Indonesia ke Yogyakarta. Perpecahan dalam SIM yang melahirkan pelukis rakyat ini disebabkan oleh ketidaksetujuan antara Sujoyono dan Hendra atas cara pembagian subsidi bulanan dari pemerintah oleh asosiasi. Ini adalah contoh karya salah satu tokoh Sanggar Pelukis Rakyat. Ini adalah lukisan berjudul Kamar Gua. Pelaku seninya yaitu Sujoyono, mediumnya ink and paper, tahun pembuatan 1943. Dimensi karyanya 10 cm kali 14,5 cm. Yang keempat ada Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Meskipun lebih awal dikenal sebagai organisasi pemuda, Putra juga memiliki peran dalam memajukan seni dan kebudayaan Indonesia. Didirikan pada tahun 1943 oleh Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mansur yang bertujuan untuk memperhatikan dan memperkuat perkembangan seni dan budaya khususnya seni lukis yang dikelola oleh Sujoyono dan Avandi.
Ini adalah contoh karya dari salah satu tokoh putra. Lukisan ini berjudul Interior of My House. Pelaku seninya adalah Avandi. Medium yang digunakan yaitu kanvas, dan oil paint. Lukisan ini dibuat pada tahun 1941 yang mempunyai dimensi karya 58 cm kali 40,5 cm. Terus yang kelima ada Lembaga Kebudayaan Rakyat atau bisa disingkat dengan Lekra. Didirikan pada tahun 1950, Lekra memiliki peran signifikan dalam pengembangan seni dan budaya Indonesia. Sesuai dengan prinsip sosialisme, Lekra didirikan oleh sejumlah seniman dan intelektual, termasuk beberapa tokoh terkenal seperti Chairil Anwar, Sultan Takdir Alis Jahbana, dan Lukman Nur Hakim. Ini adalah contoh karya salah satu Lekra. Mungkin contoh karya kali ini agak sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Yang kalau sebelumnya itu ada lukisan, ini adalah puisi. Ini adalah puisi yang berjudul Sia-sia yang dibuat pada Februari tahun 1943. Bunyinya seperti, penghabisan kali itu kau datang, membawa karangan kembang, mawar merah dan melati putih. Darah dan suci kau tebarkan depanku, serta pandang yang memastikan untukmu. Sudah itu kita sama termanggu, saling bertanya apakah ini? Cinta keduanya tak mengerti. Sehari itu kita bersama, tak hampir memampiri. Ah, hatiku yang tak mau memberi, mampus kau dikoyak-koyak sepi. Mungkin seperti itu bunyinya. Sebenarnya fungsi utamanya dari Lekra itu adalah menjaga dan mengembangkan budaya tradisional Indonesia serta menghasilkan bentuk budaya baru yang relevan untuk masyarakat sekarang. LKRR beroperasi pada tingkat nasional dengan cabang-cabang di berbagai provinsi Indonesia. Lembaga ini diusahakan oleh pemerintah Indonesia dan bekerja sama dengan lain-lain lembaga budaya domestik dan internasional untuk meningkatkan koinersasi budaya. LKRR juga memiliki fungsi dalam pendidikan dan pengembangan masyarakat melalui program pelatihan untuk penyanyi tradisional dan acara-acara budaya dan untuk festival masyarakat. Di Indonesia, Sia-sia adalah puisi tradisional Jawa yang telah dikatakan berasal dari lembaga budaya rakyat. Tetapi, penulisnya tidak diketahui secara pasti karena dikatakan bahwa ia adalah pekerjaan kolektif dari para penulis dan pemikir Jawa selama masa. Puisi ini dipersatu dalam tradisi kultura Jawa kelas dan sering dipersiapkan dalam acara dan kegiatan budaya Jawa. Ia dianggap sebagai bagian dari patrimoni budaya dan seni Jawa yang kaya dan dihormati, sebagai bukti budaya dan literasi Jawa yang kaya. Nah, mungkin segitu saja. Terima kasih buat yang udah menonton. Gimana nih pandangan kalian terhadap perkumpulan-perkumpulan para seniman tadi? Apa pandangan kalian terhadap perkumpulan seperti yang tadi saya sebutkan, seperti SIM, Lekra, dan lain-lain? Mungkin itu saja dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.